Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Ya, kali ini kita akan membahas materi mengenai cara menentukan persamaan fungsi kuadrat. Nah, pengertian dan bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ini sudah dijelaskan ya pada minggu kemarin, namun Ibu hanya mengingatkan saja. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c ini adalah anggota bilangan real, dan a tidak sama dengan 0. Nah, lambang fx pada bentuk umum yang ini dapat diganti dengan y, sehingga rumusnya menjadi y sama dengan ax kuadrat, atau bentuk umumnya y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Terus, bagaimana cara menentukan persamaan fungsi kuadrat? Yang pertama, ketika persamaan fungsi kuadrat fx dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, apabila diketahui grafik memotong sumbu x. Ingat ya, sumbu x di 2 titik. Misal, x1, 0 dan x2, 0. Serta melalui titik lain, misal s, y, ya, dapat ditentukan dengan cara fx sama dengan ax dikurangi x1 dikali x dikurangi x2. Lalu yang kedua, ketika persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c apabila diketahui grafik melalui titik puncak. Kalau tadi itu sumbu x, sekarang titik puncak. Nah, titik puncak ini dinotasikan sebagai xp, yp atau p, x serta melalui titik lain, misalnya x, y. Nah, ini dapat ditentukan dengan cara fx sama dengan a dikali x dikurangi xp dikuadratkan ditambah yp, atau fx sama dengan a x dikurangi p dikuadratkan ditambah q. Nah, soal yang pertama, ini contohnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat 1,6 dan memotong sumbu x di titik negatif 5,0 dan 2,0. Nah, diketahui tadi kita sudah mengetahui bahwa x, y-nya itu adalah 1,6. Lalu x1,0-nya negatif 5,0 dan x2,0-nya yaitu 2,0. Nah, ditanyakannya tentukan fungsi kuadratnya nih. Jawabannya, yang pertama kita harus ingat dulu, kita harus pakai rumus yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dan karena ini memotong sumbu x, berarti otomatis kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu y sama dengan a x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2. Nah, kita masuk-masukkan yang diketahui. Y sama dengan 6. Bukan apa 6? Iya, karena kita lihat ini. Y sama dengan 6. X sama dengan 1. Berarti Y 6. Lalu X-nya kita masukkan. X1-nya berarti negatif. X-nya itu, maaf, ini 1. Lalu X1-nya berarti negatif 5. Dan X2-nya berarti 2. Kita masukkan sehingga 6 sama dengan A dikali 1 dikurangi negatif 5 dikali 1 dikurangi 2. Nah, kita sederhanakan menjadi 6 dikurangi A kali 6. Kenapa kali 6? Karena 1 dikurangi negatif 5, negatif kali negatif, berarti kan 1 ditambah 5, berarti 6. Dan 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Jadi 6 dikurangi A kali 6 dikali negatif 1. Kita sederhanakan lagi menjadi 6 sama dengan negatif 6 A kali 6, 6A. 6A dikali negatif 1 berarti negatif 6A. Lalu A sama dengan 6 dibagi negatif 6. Hasilnya berapa? 1. Negatif 1. Maaf ya. Nah,
Kita substitusikan A sama dengan negatif 1 kebersamaan Y sama dengan AX dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Ini ya. Lalu kita masuk-masukkan yang diketahuinya. Tadi A-nya itu negatif 1. Lalu X1-nya berapa? Negatif 5. Kok ini jadi plus 5? Ya, karena kan X dikurangi negatif 5 berarti X ditambah 5. Karena negatif dikali negatif. Itu positif. Lalu X dikurangi X2, yaitu X dikurangi 2. Ini tadi. Nah, kita akan menghitung dulu ini faktor. Ingat ya pemaktoran. Lihat di sini. X dikali X-ku. X dikali X. Ya. Lalu X dikali negatif 2. Lalu yang ini, 5 dikali X. Lalu 5 dikali negatif 2. Nah, kita sederhanakan. Menjadi X kali X, X kuadrat. Lalu X dikali negatif 2 berarti negatif 2X. 5 kali X, 5X. Ditambah 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10. Lalu kita sederhanakan lagi. Nah, bagaimana? Lihat di sini. Disederhanakan menjadi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 10. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Negatif 1 kali X kuadrat, negatif X kuadrat. Negatif 1. Nah, sebelum dikalikan ini kan sama. Berarti negatif 2X ditambah 5X. Berapa hasilnya? Yaitu 3X. 3X dikali negatif 1 berarti negatif 3X. Negatif 1 dikali negatif 10 yaitu 10. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 10. Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat negatif 2,0 dan memiliki titik puncak pada koordinat 2, negatif 16. Ingat nih, ada titik puncak. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, diketahuinya kita tulis dulu X, Y-nya. Ini sumbu X berarti negatif 2,0. Lalu P, Q-nya atau titik puncaknya yaitu 2, negatif 16. Ingat rumus yang kedua yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi P dikuadratkan ditambah Q. Kita masuk-masukkan yang diketahuinya. Y sama dengan A dikali X dikurangi P. P-nya berapa tadi? 2 ditambah Q. Kenapa kok ini negatif atau min? Ya karena lihat di sini. Ini adalah negatif 16. Nah, melalui X, Y berapa? Negatif 2,0. Kita masuk-masukkan X dan Y-nya ke persamaan ini. Y-nya itu 0. Ya, ini Y. Lalu ini X. Ya, nah, Y-nya itu 0 sama dengan A. X-nya tadi negatif, 2 kita masukkan semuanya. Sehingga kita sederhanakan 0 sama dengan A. Negatif 2 dikurangi 2 berapa? Negatif 4 dikuadratkan dikurangi 16. Kita sederhanakan lagi. 0 sama dengan A dikali 16. 16 dari mana, Bu? Karena kan negatif 4 dikuadratkan. Negatif 4 dikali negatif 4. Ketika negatif dikali negatif, maka akan menghasilkan positif. Jadi 0 sama dengan A dikali 16 dikurangi 16. Nah, jadi 16A sama dengan 16. Kenapa? Nah, ini kedua ruasnya kita tambah menjadi tambah 16. Kenapa? Karena supaya ruas yang sebelah kiri ini ya supaya memisahkan antara A dikali 16 dan ini. Supaya ini habislah intinya gitu ya. Kalian juga udah tahu. Jadi A sama dengan 16 dibagi 16. Berapa? Yaitu 1. Lalu
Selanjutnya, kita substitusikan A ke dalam fungsi kuadrat. Nah, A-nya itu tadi kan 1. Kita masukkan. Bu, kenapa kok ini X-nya nggak dimasuk-masukkan, negatif 2? Iya, karena kan kita akan mencari persamaan. Jadi kalau mencari persamaan itu X-nya itu tetap gitu ya. Nah, Y-nya juga tetap, karena kan persamaan. Lalu kita kali-kalikan. X dikurangi 2 kuadrat. Ingat pemaktorannya, berarti X kuadrat lalu X dikali negatif 2 dikali 2 berarti negatif 4X, lalu negatif 2 dikuadratkan 4. Udah tahu kan kalian? Lalu dikurangi 16. Nah, ini dikali-kalikan 1. Sama aja ya hasilnya. Jadi persamaan dari fungsi tersebut yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ketika kalian tidak mengerti, tolong tanyakan di grup ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.